tapi dia sudah mengambil kesimpulan itu betul. Yang jadi pertanyaan, yang betul itu Al-Quran atau tulisan daripada Talmudim itu? Talmud. Nah, ini ya kalau kita berbicara tentang ini, Bang. Nah, kita harus mengerucut atau parameternya itu tolak ukurnya apa yang kita bahas. Contoh, ketika berbincang tentang Taurat, maka kita harus berbicara tentang kitab orang Yahudi. Nah, kitab orang Yahudi itu di dalam 10 perintah yang ketiga dikatakan Tuhannya adalah Hashem, bukan SWT, Bang. Itu yang pertama. Nah, jika berbicara tentang Yesus tadi, maka kan sudah jelas nih, di dalam Galatia 1 ayat 6 sudah dikatakan begitu, bahwa selain daripada yang dijelaskan oleh para rasul kepada jemaatnya sampai kita yang sekarang, bahkan sekelas malaikat dari surga pun terkutuklah dia, kata para rasul. Nah, itu dalam surat Paulus, rasul kita kepada jemaat di Galatia dan sampai pada kita yang sekarang itu udah jelas bahwasanya mereka mendapatkan kabar sukacita itu ketika bersama dengan Yesus. Yesus tadi itu kan itulah dia sumber firman itu tadi kan begitu. Nah, inilah tolak ukur berbicara tentang Injil tadi. Nah, di dalam Injil itu kan, Bang, ada dikatakan Yesus. Nah, di dalam kitab mereka Yesus itu diserupakan. Yang menjadi tolak ukur akademis kita ketika berbicara ini, siapa yang diserupakan. Kalau memang ada dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran, Bang ya, bukan hadis ya. Karena kan Al-Quran itu langsung diterima oleh nabi mereka dari malaikat. Nah, kita berbicara tentang ini, siapa yang diserupakan, monggo sebutkan dalilnya, ayatnya, namanya siapa. Harus jelas. Nggak akan ada, dia. Bro. Pertanyaanmu susah, nggak akan bisa jawab. Tadi abang kan bilang yang bukan Nasrani, kan ada perselisihan antara nggak ada nama Kristen. Jadi abang bilang yang benar yang mana? Saya bilang yang benar Al-Quran, Bang, karena gini, saya ambil juga referensi dalam kitab abang di Amsal, kita perjanjian lama ya, di Amsal 21:18. Oh, enggak begitulah, Bang. Gini, Bang, kalau Bang Ridho, kalau memang Bang Ridho, iya Bang, sebentar lu, Bang. Kalau memang Bang Ridho sebentar. Kalau memang Bang Ridho mengatakan Al-Quran itu benar, silakan. Tapi bawa data dari kitab abang, Bang. Sebutkan ayatnya. Nanti saya catat, saya buktikan. Kan gitu, Bang. Silakan. Bang Kristen, maksudnya apa diambil dari Roma? Maksudnya apa diambil dari Roma? Jadi gini, Bang, di dalam Al-Quran itu kan tidak dikatakan siapa yang disalibkan, cuman yang dikatakan Nabi Isa itu tidak disalibkan, yang disalibkan yang disebutkan nama orangnya nggak ada disebutkan dalam Al-Quran, Bang. Jadi kami Al-Quran itu cuma menyampaikan pokoknya intinya Nabi Isa itu diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala dan naik ke atas surga, naik ke atas langit lah. Dan saya referensinya saya juga lihat, saya pelajari dari perjanjian lama di kitab itu. Ini saya bacakan lah ya dalilnya ya, Bang ya. Tahu Maryam bukan. 7158. Di kitab lama di Amsal 21:18. Bang, abang berdirilah di kitab abang. Bagi orang yang benar. Kenapa kau pakai dari Alkitab? Abang nggak percaya diri, Bang Ridho. Kesimpulannya gini. Ini kan orang soleh, Bang, orang baik. Bang Ridho. Bang Ridho kan menjelaskan kan. Nggak boleh jangan ambil dari Alkitab. Kalau kamu dijelaskan dari Alkitabmu. Ini kanon. Bang Ridho ini kan dia tidak tahu siapa yang diserupakan. Nah, bagaimana, seperti saya bilang tadi, bagaimana Bang Ridho menjelaskan data tentang Sirian, siapa namanya, siapa nama ibunya, ketika abang berbicara, tapi abang nggak punya data namanya, gitu kan nggak etis, Bang. Siapa nama lengkap Rian? Abang nggak tahu. Imani saja. Tapi jika berbicara tentang itu ya, seperti kata Bang Rian tadi, ya imani nggak apa-apa. Gitu. Ya itu ya iman itu punya hak lah kalian imani agama Islam benar ya di Indonesia itu agama yang resmi. Sekarang Ridho, berarti Al-Quran benar, berarti Billy salah ya? Jawab. Berarti Billy sudah membohongi publik ya? Jawab. Di depan kita kau katakan bahwa Billy Yahudi itu telah menyebarkan kabar hoak bahwa Yesus itu tidak disalib tapi dirajam. Silakan kau nyatakan bahwa Billy Yahudi adalah penyebar hoak. Nggak apa-apa sih, Bang, bukan Nasrani. Cuma begini kan, Bang bukan Nasrani gini. Supaya dia dibenturkan dengan Yahudi karena Yahudi jadi temannya. Ya, Yahudi proselit itu menjadi temannya. Ini Bang bukan Nasrani, saya lucu terkadang gitu. Apa ini Bang Nasrani ini nggak bisa debat.
Kalau saya ini debater, makanya kalau ngomong itu hati-hati, jangan bikin dengar dulu bang. Di dalam Al-Quran kami nggak ada yang membenarkan antara Yahudi sama Kristen bang. Nggak ada yang kami benarkan antara keduanya bang. Yang kami benarkan bahwa yang Nabi Isa itu tidak disalibkan, tidak dibunuh. Orang Yahudi mengatakan Yesus itu dibunuh, dilempar batu. Orang Kristen mengatakan Yesus disalib. Berarti benar dong Al-Quran bang, berselisih kan? Berarti katakan itu soal lain. Nanti saya akan bantah. Katakan sekali lagi sekarang bahwa Billy Yahudi yang kalian selalu jago-jagokan itu adalah seorang apa urusannya Billy Yahudi? Apa urusannya? Iya benar bang. Dia benar katanya. Dia benar katanya. Oh, berarti Yahudi benar sama Kristen itu berselisih bang. Aku nggak ada membela orang Yahudi. Aku nggak ada membela orang Kristen gitu. Sebentar. Berarti menurut Rian, Billy Yahudi, Rian nggak sepakat lah, nggak setuju dengan Billy Yahudi. Benar? Saya tidak enggak juga bang, enggak sepakat sama Billy. Sebentar Bang Rido, Bang Rido. Enggak, bentar Bang Rian, saya ingin mengetahui aja nih Bang. Jadi Bang Rian itu tidak sepakat atau tidak setuju dengan pernyataan Billy Yahudi apapun itu? Iya, setuju, aku nggak sepakat sama orang Kristen Bang, karena di Al-Quranku Nabi Isa itu diselamatkan. Itu kan dia percaya Kristen, bukan dengan Yahudi. Bro Kristen, dia katanya dengan Kristen, bukan dengan Yahudi. Dia bersayap, kata-katanya bersayap. Ya. Jika Bang Rido mengatakan begitu, aku tegaskan lagi dalam hatiku Bang ya, aku tegaskan lagi, aku tidak sepakat antara Billy Yahudi sama orang Kristen. Karena di dalam Al-Quranku Yesus itu, Nabi Isa itu diselamatkan. Itu intinya. Dengan kamu sepakat nggak? Dengan kamu sepakat nggak? Billy Yahudi. Nggak sepakat aku Bang. Yesus itu orang soleh Bang. Nggak sepakat. Saya nggak sepakat. Sepakat. Oke. Aku juga nggak sepakat. Dengan Kristen kenapa juga kalian selalu memakai Billy Yahudi untuk membenarkan yang sepakat itu saya Bang, yang sepakat itu saya bahwa Nabi Isa itu diselamatkan karena di kitab Abang itu dikatakan orang soleh, orang jahat menjadi penebusan bagi orang soleh. Nggak mungkin orang soleh menebus orang jahat Bang. Jadi Yesus itu pasti diselamatkan di dalam kitabku itu kepercayaan kami Bang. Kalian nggak akan selamat kalau punya pendapat ambigu. Kalian sepakat dengan Billy Yahudi atau tidak? Tegas Bang, kami tegas. Nabi Isa itu diselamatkan. Oke, sekarang begini. Kamu dengan Billy Yahudi sepakat atau tidak? Nggak sepakat, karena nggak sepakat. Orang Nabi Isa itu orang soleh Bang, nggak mungkin kalau Billy mengatakan pakai batu digantung itu. Sebentar, Allah itu Hashem, kamu sepakat nggak dengan Billy? Billy katanya bisa jadi sepakat saya Bang, bisa jadi karena Tuhan itu satu. Karena Hashem itu yang diutus kepada Nabi Isa, yang diutus kepada Nabi Musa, yang diutus kepada Nabi sebelumnya. Bang Rido. Coba Bang Rido pahami dulu pertanyaan Bang bukan Nasrani. Artinya, Abang sepakat nggak nama Tuhan kamu ganti dari yang kamu yakini menjadi Hashem? Kamu sepakat nggak? Ini Bang. Enggak, saya tanya kamu sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Bisa sepakat, bisa ya. Bisa enggak. Karena gini Bang. Karena kita ragukan ya keislaman beliau ya. Karena Bang, saya sudah bertanya, Bang Rido, saya sudah bertanya ke beberapa ustadz, ada Ustadz Alif, Ustadz Alwan, ya, sama Pak saya bertanya, mereka nggak akan mau mengganti nama Tuhannya, nama Tuhan itu kudus. Bagaimana kamu menggantinya coba? Jika kamu berbicara dari sifat, kamu tahu nggak sifat Tuhannya orang Buddha dan Hindu sama nggak? Ada beberapa sama dengan Tuhan kita, ada nggak? Sama. Jangan berbicara sifatnya, berbicara namanya itu adalah asal usul itu Bang. Nah, asal usul Allah kalian itu kan dibawa oleh baginda. Jika sama dengan Yahudi, berarti diganti namanya. Itu Bang, pahami dulu pertanyaannya. Baru Abang jawab. Bang, gini Bang, di dalam perjanjian lama itu kan dikatakan juga soal namaku, aku belum menyampaikannya sekarang ini. Cuman tanda-tandanya, ciri-cirinya sudah sama Bang. Ada El Gibor yang maha besar, ada tuh maha kuasa, itu sama antara orang Yahudi sama orang Kristen, orang Islam. Cuman yang membedakan yang saya nggak sepakat itu antara, sebentar loh Bang, aku baru sebentar aja. Yang tidak aku sepakat itu karena orang Yahudi tidak menerima Nabi Isa atau Yesus itu aja yang aku nggak sepakat Bang. Kalau soal ketuhanan
mereka sepakat dengan aku bang gitu. Soal ketuhanan ya, kalau soal Nabi Isa itu dia nggak terima, aku nggak setuju gitu. Itu aja kamu sih. KO sekarang. Kalau debat dengan saya, kamu KO. Kamu katakan bahwa Allah itu L. Sejak kapan jadi 2 huruf? Aku nggak paham, cuman ada El Gibor. Udah nggak paham, kamu jangan gitu. berpendapat. Kalau kamu nggak paham, jangan pernah berpendapat dan membuat asumsi gitu. Dan penggiringan opini. Kamu sedang ada di ranah umum, kamu sedang berkata-kata mewakili umat Islam, kamu sedang menyebarkan kabar hoak. Ingat, saya adalah pendebat dari tahun 2008, nggak pernah gaya kamu. Kalau ya, kalau tidak. Sekarang saya katakan sekali lagi, tegaskan. Kamu itu bertuhankan L atau tidak? Jawab. L itu sifat bang. El Gibor itu kan sifat-sifat Tuhan bang. L itu adalah penamaan untuk umat Sem. Bangsa Sem apa itu. Artinya bang? El Gibor itu apa artinya bang? Kalau menurut abang apa artinya El Gibor? Alef Lamet. Kamu tahu nggak Alef Lamet? Artinya Sebentar. Jangan ke itu dulu. Alef Lametnya aja samaan dulu. Sama nggak Alef Lamet dengan Alif Lam Lam Ha? Sama nggak? Iya, itu nama Allah. Kalau Allah itu namanya, nama Allah. Kalau El Gibor itu sifat-sifatnya yang maha kuasa, yang maha besar. Kalau Elohim, kalau nama Allah itu Allah. Sebentar, kan kalau Elohim, dalam perjanjian lama pun tidak dikatakan namaku tidak aku sebutkan, berarti belum ada nama Allah itu belum ada di perjanjian lama. Kamu itu nggak tahu apa-apa tapi suka. Ini kebetulan ada gurunya sekalian. Gurunya. Ini ada Rizky, aku teruskan sama Rizky, aku diam dulu. Halo. Akhirnya ketemu. Halo Nasrani, bukan Nasrani, iya. Oke. Rizky. Mau tanya apa kita, bro? Ada hutang nih. Allah itu sejak kapan ada? Allah sejak adanya bahasa Arab. Iya, sejak adanya bahasa Arab, bro. Kamu jujur. Oke. Sekarang pertanyaannya, tunjukkan buktinya. Tunjukkan buktinya. Iyalah. Ya itu ada prasasti. Ya, terus kalau menurut tunjukkan. Sekarang gini deh, bro. Abad berapa? Kamu mau pakai prasasti Ummu Al-Jimal, gayanya Bambang Husena. Kamu mau tunjukkan apapun, silakan kau tunjukkan. Sekarang gini deh. Buktikan sama saya lebih dulu mana Kristen. Jangan gini, jangan lari-lari, Reski, jangan lari-lari. Sekarang pertanyaannya, kamu mulai lari-lari kayak Andi, coba kasih tahu dulu adik yang satu ini deh, biar ngerti diskusi sama saya gitu. Sebentar, kamu jadi pendebat kayak si Fandi nih, jangan lari-lari lah, fokus. Allah itu Alif Lam Lam Ha adanya di prasasti mana? Coba kau tunjukkan. Alif Lam Lam Ha. Ya, tunjukkan. Berarti kalau Bible pakai alif lam, jangan al-ilah. Enggak. Berarti Bible pakai kata Allah salah dong. Setuju? Kamu lari-lari itu terjemahan. Berarti enggak lari-lari, kita harus sepakati dulu parameternya. Kamu kalau mau nembak ke sana. Oke, berarti Bible ya menggunakan kata Allah, berarti salah dong. Fix. Oke. Deal? Enggak, deal enggak? Benar. Saya sudah ngobrol dengan. Tunggu. Sebentar. Saya tengahi sebentar. Gini. Saya katakan sekali lagi. Bang. Sebentar. Bang, ini enggak bisa diskusi secara ilmiah ternyata. Kamu enggak bisa diajak diskusi linguistik secara terang-terangan. Secara apa? Oke, saya mau tanya, Allah itu terbentuk dari konstruk apa, saya mau tanya. Coba Allah dan Elohim terdiri dari konstruk apa? Loh, kok lari? Gini deh, kamu ngobrol sama saya pakai data deh, kayak saya gini nih, contoh nih ya. Contoh gini loh. Bukan lari-lari, contoh gini nih. Kalau kamu mau ngomongin kata Allah ya, kayak saya contoh bawa literasi kayak gini. Atau gini lah, pakai timer yang enak. Ayo. Kalau ngobrol sama saya harus pakai literasi. Kalau kamu mau ngomongin soal kata Allah, pakai literasi. Contoh kayak gini gitu loh. Kalau nggak pakai literasi itu Israeliat. Sebentar, Rizky, kamu katakan bahwa Allah itu ada di kitab terjemahan LAI. Setuju? Iya. Nah, oke. Berarti Allah ada terjemahan. Iya. Allah dan juga kata Allah juga ada di dalam terjemahan Alkitab yang bahasa Arab. Namanya Alkitabul Al-Muqaddas.
yang pertama kali baru ada tahun 867 Masehi, diterjemahkan oleh seorang biarawan dari biara Saint Catherine namanya Bishr Ibnu Al-Siri namanya, atau Kodeks Arabik Gunung Sinai 151. Saya hargai. Itu. Meski saya hargai. Dan itu baru ada di tahun 867 Masehi. Nah, itu akulturasi agar mudah mengenalkan kekristenan kepada orang-orang Islam di tanah Arab. Oke, ayo. Terima kasih ya. Mau ngomong apa? Kamu sudah jujur, Allah itu terjemahan. Teman-teman dengar ya, Allah itu terjemahan. Nah, makanya sebuah kebodohan yang hakiki ketika ada orang Kristen menerjemahkan Elohim menjadi Allah. Itu kebodohan yang hakiki. Saya bisa buktikan itu secara hukum linguistik. Oke. Mau dicoba? Gini, Rizky, saya sudah ngobrol ya dengan LAI di webinar ya dengan tim penterjemahan Perjanjian Baru yang terbaru, yang sekarang ini mau Iya, TB2 kan. Kamu ngobrol sama Dr. Edwin Paskalis kan? Sama Edwin Paskalis kan? Edwin Paskalis bukan saya nanya. Enggak, saya tanya kamu kenal Dr. Edwin Paskalis nggak? Kalau kamu kenal, sampaikan salam saya buat dia. Saya dengan ketuanya. Anwar Chen, bilang Anwar Chen IG saya jangan diblokir. Sebentar, saya sudah ngobrol dengan beliau. Begini jawabannya. Ya, ini pertanyaan saya ya, Pak Anwar, kenapa Bapak masih mempertahankan tulisan yang termaktub Allah itu tetap dalam Alkitab LAI? Kita satu suara, di situ. Kita satu suara di situ ya. Jadi gini, bro, lu berani nggak sama gua gugat ya ke MK untuk mempersoalkan kata Allah itu? Berani nggak lu? Lu kalau berani gua akomodir. Gue tanya, berani nggak? Dan lu punya kapasitas nggak di situ? Kalau gue punya, gue cuma kurang dukungan. Gue mau menggugat itu dengan kurang dukungan. Lah, kurang dukungan gimana? Gue mau menggugat itu sama Romo Sam Aldo sama Pendeta Yakub Sulistyo. Kamu tahu Pendeta Yakub Sulistyo nggak? Ya, ayo. Sekarang gini loh. Ketika kalau Kristen memang setuju untuk mengganti kata Allah, lu berani nggak untuk menggugat itu gitu loh? Jangan cuma omdo. Kalau gue bisa tunjukin dokumennya nih, gugatan gue ada coy, gitu loh. Begini, saya dengan bertanya itu, sebentar. Rian mute dulu, Rian mute dulu, biarkan dia. Potong-potong. Saya sudah bertanya di webinar di hadapan LAI dan Pak Anwar Chen. Pak, saya ingin jadi al-ilah. Tertulis al-ilah, mau disebut itu Allah atau apa, Allah itu apa, tapi yang ingin tertulis di kitab LAI terjemahan baru itu Allah. Saya udah ngomong begitu. Pak Anwar Chen punya jawaban lain. Saya harus gimana? Jadi terserah kamu. Apa jawabannya? Coba jawabannya apa? Anwar Chen jawabnya apa? Anwar Chen jawabannya apa? Kasih tahu saya. Karena kamu jujur ya. Karena kamu jujur, saya akan jujur. Jawabannya. Lah gue jujur, nggak pernah ngibul gue. Orang tekstual nggak ada yang namanya yang suka ngibul. Begini. Jawabannya begini, Pak Anwar Chen di hadapan semua saksi. Jadi jawabannya, kami tidak ingin membuat suatu polemik di masyarakat, itu aja. Salah, bukan nggak mau ada polemik gitu kan? Karena masalahnya kenapa? Warga Kristen di Indonesia sudah terlalu mengenalnya Allah gitu loh. Padahal Allah sendiri itu dari hasil menanyakan sebuah terjemahan yang namanya Jehovah, karena Bible pertama kali masuk ke Indonesia itu berbahasa Belanda dan baru Injil Matius yang pertama kali datang. Gue udah pelajari itu dan lalu ketemu dengan namanya Kiai Haji Munzi, namanya almarhum. Nah, Leidecker ya membawa lembaran-lembaran terjemahan Matius berbahasa Belanda, diterangkan Jehovah ini seperti ini, seperti ini. Karena bertanya kepada Kiai Haji Munsi yang seorang Muslim, akhirnya dia bilang yang maha kuasa seperti itu namanya Allah, dipakailah oleh LAI ketika eranya Leidecker membawa terjemahan Injil Matius dalam bahasa Belanda. Itu zaman gua masih main gundu itu. Bahasan seperti itu. Ya, betul itu. Yang kau jawab itu betul. Apa yang LAI juga sampaikan juga begitu. Kalau teman-teman mau sekarang yang jadi masalah. Gue jujur loh, kalau gue bukan sih gue ngeremehin saudara-saudara Kristen ya yang sok-sokan
oh kita pengen ganti jadi al-ilah, nggak mau kita samain dengan kata Allah ini. Tapi nyatanya nggak ada action. Yang cuma ada action itu cuma satu, yaitu sahabat saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Di luar daripada itu nggak ada yang gugat. Fakta itu. Bro, gini. Bukan berarti kita itu istilahnya tidak ada aksi. Dengan bertanya saja itu juga ada aksi. Lagi no, itu bukan aksi nyata. Kalau lu memang punya aksi nyata, ya, lu bikin nota keberatan, bikin tinjauan seperti yang yayasan gua lakukan, sampaikan ke Kementerian Agama, ya, dan di bawah juga mengetahui Dirjen Bimas Kristen untuk yang gue bisa tunjukin dokumennya, ada loh. Gitu. Dan sekarang gue tanya, dari saudara Kristen, selain Pendeta Yakub Sulistyo siapa? Itu namanya nggak modal yang kayak gitu. Begini bro, masalah ke situ kan jauh. Boleh saya tanya dikit nggak? Boleh saya sedikit tidak? Boleh gimana? Udah diam dulu, yang nggak modal diam dulu. Kalau gue tahu dalam kasus ini karena gue terlibat di dalamnya. Udah diam dulu. Gimana Bang Rido? Lanjut. Saya tanya sebentar aja More. Saya tanya dikit. Kalau misalnya Kristen mengganti nama Allah itu diganti nama apa? Theos atau gimana? Misalnya ganti Theos aja. Ganti Theos. Banyak. Theos lebih bagus, Theos Kurios. Al-ilah atau Theos bisa. Kenapa nggak pede? Iya, lebih bagus. Theos itu. Allah bisa. Bebas. Mau Allah. Kurang tahu lah. Coba tanyain namanya sebelah kamu tuh. Mau Allah. Kenapa kok nggak pede pakai nama Theos itu? Kok pakai nama Tuhannya orang? LAI bro, LAI sudah mengatakan begini. Kalau kalian tidak setuju ya bikin aja kitab versi kalian. Kan LAI udah ngomong begitu. Banyak tuh kitab. Ya kalau aku bang, nah, lu udah bikin kitab lu sendiri belum gua nanya? Ngapain gue capek-capek? Gak bisa gitu lah, nggak gitu gini. Bang bukan asal gini. Saya nengah ya, cuma begini Bang Rido. Semua negara itu kan ada lembaga yang mengaturnya. Nah, lembaga yang resmi dia ke negara itu kan LAI, bukan SAENAE DW ya, bukan ya Bang Rido ya. Nah, jika pertanyaan Bang Rizky buat kitab sendiri itu namanya kami sudah berbicara di luar konteks pemerintah. Di dalam kita menyatakan pemerintah itu baik kan gue cuma ngikutin kata-kata dia Bro Andi. Tadi Bro Andi denger nggak? Kata Bro bukan Nasrani kan bilang ya udah kalau gitu kalian buat kitabnya sendiri. Makanya kan gue tanggepin kan, lu udah bikin kitab lu sendiri belum kan gitu. Gue cuma nanggapin gitu. Gue cuma pengen tahu kekonsistenan seseorang kalau gue. Narasi dari Bang Rido tadi pertanyaannya itu kan itu namanya nggak gitu loh Bang. Maksudnya gini. Kita negara ini kan semua hidup di bawah lembaga ya, lembaga pemerintah itu, baik LAI. LAI itu kan lembaga pemerintah yang mengurusi tentang kekristenan di Indonesia. Nah, seperti yang dikatakan Bang Bukan Nasrani tadi, jawaban beliau itu sebenarnya udah tepat karena untuk yang berhak mengurus itu kan LAI tadi. Nah, kita berbicara tentang sejarah tadi, sejarah Alkitab itu pertama kali diterjemahkan bukan oleh orang Kristen gitu loh. Kalau orang Kristen mungkin dia bisa ngerujuk kepada bahasa Yunani atau bahasa Ibrani tadi. Bukan begitu Bang Nasrani? Itu sejarahnya. TBLAI nggak pernah namanya sedikit pun merujuk kepada yang Yunani. Gimana? Enggak. Gua bisa buktikan loh Bro Andi. Gua bisa buktikan. Justru karena itulah. Ya silakan Bang ada deh. Bang Kristen sorry ya, saya bukannya membela saudara kita Muslim, tapi yang jelas terjemahan itu bukan di saja. Ada di ILT dan ada di IMB. Dan saya setuju dengan Bang Reski kalau nama Tuhan kami itu bukan Allah. Yang tertulis setuju. Gue dukung itu. Gue dukung sebagai Muslim bro. Kita bisa salaman untuk itu. Karena Allah atau Allah itu adalah sesembahannya atau Tuhannya umat Muslim yang sudah disembah sebelum zaman Muslim itu ada. Ya, jadi buat saya Allah dan Yahweh itu adalah dua pribadi yang berbeda. Dan Allah adalah nama, Yahweh adalah nama. Kalau misalnya Allah itu gelar, buat saya berarti orang Muslim tidak mempunyai nama Tuhan.
Kalau gelar boleh ikut ngomong nggak bro? Bro boleh nyela dulu nggak sedikit biar gak rancu kita ya. Kita kan ngomongin bahasa ini kan. Nah permasalahannya gini loh. Ini gue sangat dukung nih yang disampaikan sama Bro Adadeh nih ya. Gue dukung gitu loh. Karena gini loh. Dalam konteks linguistik ya dan leksikologi, kata Allah dimaknai sebagai gelar itu tidak pernah bisa dibuktikan secara leksikografi, karena nggak ada satupun karya leksikografi yang mendukung statement bahwa Allah itu adalah gelar. Nih gua sebutin nih satu-satu ya, bahkan dari kalangan Kristen Arab semua nih leksikografinya. Lu kalau misalkan mau buktinya bisa DM ke gua kasih literasinya gratis, gua kasih. Karena gue udah bikin bentuk scan-nya, tapi gue punya sih ininya hard copy-nya ya, cetaknya. Ada di dalam namanya Arabic Bible Dictionary karya Profesor Gipos. Dia ini seorang Calvinis Arab ya, volume 1 di halaman 134. Dia ini Profesor Gipos ini dia nggak cuma pakar teologi tapi pakar leksikal Arabik dari kalangan Calvinis Arab atau Injili Arab. Dia membuat karya leksikografi Bible ya, namanya Arabic Bible Dictionary di volume ke-1 halaman 134 menjelaskan definisi dari kata alif lam lam ha Allah. Yakni apa? Ismu kholakul jami'ah. Ismu artinya nama pribadi, kholakul artinya pencipta, jami'ah artinya segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya Qomus Alkitab Al-Muqaddas. Ini dari kalangan Ortodoks Syriak yang disusun oleh tim ya. Semuanya nggak cuma pakar teologi tapi pakar leksikal Arabik juga. Yang dipimpin tim ini oleh namanya Abuna Butrus Abdul Malik. Namanya Alkitabul Al-Muqaddas. Di halaman 107 menjelaskan definisi kata Allah. Alif lam lam ha. Allah hadza ismu al-ilah. Hadza ialah ismu nama al-ilah sang Tuhan. Nah, lalu yang sebentar, satu lagi gue tunjukin lagi dari pijakan Qomus Al-Munjid fil Lughah wal Alam. Ini karya dua orang Katolik dari Ordo Jesuit di Beirut, Lebanon. Dua-duanya adalah seorang romo gereja, yaitu namanya Louis Ma'luf Al-Yasui dan Bernard Totolini Al-Yasui. Al-Yasui itu Jesuit kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di dalam halaman ke-16 dari Qomus Al-Munjid fil Lughah wal Alam dijelaskan kata Allah juga, definisinya apa? Ismu al-zat al-wajibul wujud. Nama suatu zat yang ada yang menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Lalu kalau kita lihat KBBI, oke, kan kita kan pakainya ALLAH. Kita buka KBBI. Dari edisi ke-1 mau sampai edisi terakhir, edisi ke-6 silakan dibuka. Allah, yakni apa definisinya? Nama Tuhan. Clear. Gitu loh. Nggak ada yang menjelaskan gelar Tuhan. 1000%. Iya. Nama Allah itu adalah nama, bukan gelar. Ya. Berarti benar ya, Tuhan itu, Allah itu nama Tuhan ya Bang ya? Betul, menurut saya pribadi ya, kalau buat teman-teman lain, saya tidak tahu. Saya pribadi, Allah itu adalah nama Tuhannya orang Muslim yang disembah oleh Quraisy. Pada zaman yang disembah oleh umat Quraisy. Itu jelas sekali. Kalau di nama Allah, ini Bang, Allah itu nama Bang. Sebentar Bang. Di dalam bahasa Ibrani-nya, dalam bahasa Tayang, kita Tanak, ya, tidak ada kata Allah atau Allah yang menunjukkan Yahweh itu sendiri. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya, kalau bro atau bertanya sama yang lain. Bisa. Bentar bro. Jangan ada yang diumpetin. Ente udah belajar Targum Rasak belum? Rai Bahasa Adiagaon yang menggunakan apa namanya Judeo Arabic teksnya. Maksudnya sembunyikan apa? Iya, di sini yang perlu yang perlu kontras di sini. Itu kan bukan pendapat loh bro, ini masuk kekayaan dokumentasi Yudaik loh. Tunggu bro, saya jelaskan dulu sebentar. Di dalamnya bisa kan saya bilang, kalau kita pakai data, di dalam Alkitab, di dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa aslinya tidak ada kata Allah atau Allah yang menuju kepada Yahweh. Memang nggak ada. Tidak ada. Makanya saya bilang di sini, buat saya Allah atau Allah itu adalah nama, bukan gelar. Nama Tuhan saya adalah
Yahweh yang turun menjadi manusia, dia dipanggil dengan jadi tinggal gini deh, gini nih. Itu aja. Bro Ade deh dan Bro bukan narasi ya. Gue cuma pengen lihat kekonsistenan dari usaha lu ya gitu loh. Oh ya, bukan Nasrani ya. Saya tidak memakai Alkitab terjemahan lain. Maaf, saya memakai terjemahan Alkitab ILT atau IMB. Di ILT masih ada kata Allahnya, Bro. ILT masih ada kata Allahnya. Mana tunjukkan kepada saya ILT ada kata Allahnya? Mana tunjukkan kepada saya. Aduh. Saya akan membuang nama itu jauh-jauh dari mulut saya. Saya tidak akan pernah menyebut nama itu. Bagus, kenapa? Itu harus. Karena itu bukan nama Tuhan saya. Harus. Betul, harus. Memang harus. Gue dukung banget itu. Ya, harus. Terima kasih yang sudah mendukung saya. Iya. Berarti tolong ya sama teman-temannya yang lain diingetin ya. Jangan bawa-bawa nama itu. Oh ya, saya nggak tahu Bang ya. Kalau banyak yang paham dengan saya dan tidak membaca Alkitab dari terjemahan lain, banyak. Aja bilang Bang Ade, karena mulut mereka sudah terbiasa dengan kata Allah itu. Kalau saya tidak, saya sudah membuang nama itu dari mulut saya. Ya enggak, maksudnya ditularkan juga gitu loh, opininya. Kalau ditularkan pasti Bang. Makanya saya naik ke sini, saya mau keluarkan kepada teman-teman saya. Cuma kan Bang Ade ini mengatakan begini. Coba baca dari kitab aslinya, bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama, tidak ada nama Allah yang menunjukkan kepada Yahweh itu sendiri, tidak ada. Ya benar, enggak ada. Yang ada hasil orang Yahudi itu menerjemahkan kitab Tauratnya ke bahasa Arab. Bentar Bang Rido. Ini bahasa Ibraninya Elohim, Yunaninya Theos, bahasa Indonesianya Allah. Oh nggak nyambung. Tar dulu. Gua kayaknya perlu kasih kuliah bahasa Semitik dari sini, gitu loh. Tar gini ya. Bahasa Ibraninya itu adalah kalau Elohim kan itu gelar atau sebutan untuk nama-nama apa? Gini, izin gue yang jelasin, Gue punya kompeten di situ, Jadi udah biar gue yang jelasin. Jadi gini, ya, kata Elohim itu terdiri dari dua kata yang dikonstrukkan jadi satu. Eluah atau elah plus imbuhan yim. Elah itu adalah sesembahan dalam kaidah bahasa Ibrani, dan yim yang artinya imbuhan jamak maskulin artinya. Disatukan jadi Elohim, seperti itu. Nah, ketika LAI menerjemahkan kata Elohim menjadi Allah, ini maka jadi rancu. Kenapa saya bilang rancu? Nah, lalu yim yang jamak maskulinnya ini nggak ditransisikan ke bahasa Arab. Karena kenapa? Tadi kita udah dengar ada yim di sana, imbuhan jamak maskulin. Berarti kata Elohim itu adalah bentuk plural maskulin atau bentuk plural dari kata Eluah atau Elah. Nah, sedangkan dalam kaidah bahasa Arab, kata Allah ya itu adalah sifatnya singular. Makanya jadi lucu ketika ada sebuah kata dalam bahasa aslinya bersifat plural, diterjemahkan mendadak jadi singular. Ini kebodohan yang hakiki gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan ya mau pakai hipotesa gini. Oh, Allah itu nggak tunggal juga dan itu bukan root spelling atau bukan akar kata. Tapi ada konstruknya juga, al plus ilah. Oke, kita ikutin yang itu. Al plus ilah sama dengan Allah, misalkan gitu ya. Itu pun jadi nggak apple to apple ketika diterjemahkan dari Elohim menjadi Allah. Mengapa demikian? Saya jelaskan lagi ya. Allah, kalau mau dihipotesakan al plus ilah. Al dalam kaidah bahasa Arabik itu adalah definite article. Nah, dalam bahasa Ibrani ada nggak definite artikel? Ada, yaitu he, definite artikel itu yang diwakili dengan huruf he, gitu loh. Nah, sedangkan ya kata Allah kalau dihipotesakan al plus ilah, berarti Allah itu mengandung definite artikel. Nah, sedangkan kata Elohim tidak memiliki dan tidak mengandung definite artikel dalam kaidah bahasa Ibrani. Maka sebentar dulu. Biasakan kalau gue belum menjelaskan selesai, tolong jangan dibantah. Atau jangan ditanggapi nanti bentar. Gue di sini objektif kok ngebahas ini. Jadi, ketika ada kata Elohim yang tidak memiliki definite article, tidak mengandung definite article dalam kaidah bahasa Ibrani, tiba-tiba diterjemahkan ke dalam bahasa lain, yaitu bahasa Arab, simsalabim adakadabra, tiba-tiba punya definite article, itu jadinya kerancuan dan kebodohan yang hakiki dalam penerjemahan bahasa Semitik.
Dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Silakan kalau mau ditanggapi. Oke. Gini. Yang Reski bilang kan tentang definisi artikel. Ya, Bang, bukan aja terlalu kecil suaranya ya. Terlalu kecil suaranya, Bang. Dari Allah. Lalu berlanjut kepada jadi al-ilah. Itu kan perjalanan daripada bahasa ya. Jadi bukan berarti wah kebodohan. Kalau itu jangan dianggap benar. Tadi gue bilang kalau gue nggak mengimani itu, tapi kalau karena kan yang Kristen kan banyak yang ngeles gitu. Oh Allah itu bukan nama karena itu dari Allah plus ilah yang disatukan, kan dari kalangan lu sendiri yang ngomong gitu. Salah satunya Bambang Nursena. Oke, gini. Masa gue yang disalahin? Gini. Lucu dong. Kalau kan, itu lebih baik ya. Tapi itu masalah di internal lu, bro, bukan di internal gua. Itu di internal lu itu. Gitu. Ini kan perjalanan bahasa. Begini, Bang Adede begini. LAI menjelaskannya begini. Kami sudah mengikuti tradisi penterjemahan ya dari abad ke-17 sampai sekarang ya. Itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Tiba-tiba berubah, Dr. Anwar Chen bilang, itu akan menjadi polemik, itu menjadi pekerjaan, itu menjadi suatu yang nanti jadi keributan, bla 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 gini, nanti banyak yang tidak setuju, ada yang setuju. Kami meminimalisir hal tersebut, kata Pak Anwar Chen kepada saya. Sebenarnya saya enggak inginnya seperti Bang Adade gitu ya. Pak Yakub Sulistyo demikian juga saya senang gitu ya. Nah tentang definisi artikel itu adalah perjalanan sejarah, Reski, nggak bisa diganggu gugat. Jadi mau dikatakan itu seperti saya eja BODOH itu perjalanan sejarah, nggak bisa diapa-apain. Seperti yang terjadi juga LAI juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu perjalanan sejarah yang panjang, juga mengakar, membudaya, menjadi tradisi pengucapan penyebutan itu, menerjemahkannya menjadi itu masalah tersendiri. PR lu pada yang merasa nggak setuju dengan itu dan pengen merubah itu dengan benar, itu tugas lu untuk merubah sejarah gitu. Cuma orang yang pasrah dan lemah gitu loh, yang cuma ya udahlah biarin aja gitu. Bro. Iya. Bro, kalau jujur saya tidak kuat di sejarah ya. Tapi saya kembali lagi ke Alkitab. Saya kembali ke kitab kami. Saya kembali ke bahasa Ibraninya, ke bahasa aslinya. Sekali lagi saya katakan tidak ada kata Allah. Ya, dia menunjuk kepada adanya Elohim. Adanya Elohim. Elohim itu adalah sebutan. Kalau buat kami, saya bacakan. Saya bacakan dari dari mana? Keluaran 3 sebenarnya. Keluaran 3. Bentar. Keluaran 3 ayat. Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Oh, 14 15. Ya. Udah biar gue yang baca aja dah, lo sambil nyari dah gitu kan. Enggak dong, gue baca. Ya irben menesheh laka et kal habel agrob ed gabul hega syuri weham akati weyikra otam al shemo. Yang itu kan? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa. Oh, pakai terjemahan. Kirain bahasa asli. Ya, lanjut. Lanjut. Kalau memang Anda jago silakan. Lanjut. Gue gak tertarik kalau bahas terjemahan, jujur aja. Ya, gini bro, jangan sombong. Bro, jangan sombong lah, bro. Saya tahu Anda bisa bahasa Inggris, tapi jangan sombong lah. Terjemahan. Ya oke. Ya silakan. Kalau Anda memang jago bahasa Ibrani silakan. Ya kan? Tapi saya tidak mengerti bahasa Ibrani. Saya bacakan terjemahannya. Oke, saya bacakan ya. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, "Aku ada yang aku ada." Lalu dia berfirman, "Engkau akan mengatakan ini kepada Bani Israel, Aku ada telah mengutus aku kepadamu." Di ayat 14 dia hadir eksistensinya, mengatakan eksistensi dia. Aku ada yang aku ada. Tapi di ayat 15 dikatakan dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, demikianlah kepada Bani Israel, katakanlah demikian kepada Bani Israel,
Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Ya, dor. Terima kasih. Dor ya, selama-lamanya. Satu lagi ya. Saya mau bacakan satu ayat nih, Abang. Iya. Terjemahan apa asli nih? Terjemahan dong, Bang. Saya bilang. Iya. Saya sudah bilang, saya tidak bisa baca Ibrani. Ya, kalau Anda memang jadi gini, sebentar dulu. Jadi gini, yang tadi dibahas ya, itu merupakan juga potongan dari doanya tefilahnya orang Yahudi. Elohei Abotenu, Elohei Abraham, Welohei Yesak, Welohei Yakov. Itu. Nanti kalau memang gitu, lanjut. Nanti saya bicara kalau memang Abang jago bahasa Ibrani, saya akan pertemukan dengan enggak jago kok, cuma bisa kok. Teman saya dan teman saya juga yang bisa baca Ibrani ya. Kalian bahaslah bareng-bareng nanti. Nanti kapan saya follow Abang. Saya follow Abang nanti setelah Abang follow balik, nanti saya undang. Mana ya? Nanti Bang kesimpulannya acaranya di darat apa online, Bro? Bang Moreh, sebentar. Berarti kesimpulannya dari Anorchen itu mengatakan kalau misalnya nama Allah itu ditukar, Kristen ini gempar lah jadinya ya. Jadi takutnya pada bingung semua dari Allah jadi teos kan gitu. Takutan Anorchennya gitu. Jadi enggak sebenarnya sih gini sih. Ini buat Bro Adadeh ya. Tar dulu Bang Rido. Gini. Entar. Sebenarnya gini loh. Kalau Bro Adadeh ini sama Bro bukan Nasrani ini merasa mau ya untuk gempur-gempuran, gue siap akomodir loh. Kalau berani, kalau punya nyali gitu. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa, gue nggak maksa. Tapi makanya di sini kan saya bilang, saya menjelaskan tentang pemahaman saya. Saya tidak memaksakan pemahaman saya yang saya tahu kepada orang lain. Saya cuma menjelaskan, kalian mau terima silakan, nggak terima itu harus silakan. Diperjuangkan, Bro. Harus ditiru loh pergerakannya pendeta Yakub. Bro. Ya enggak, nih, sebentar. Apa yang dilakukan oleh pendeta Yakub Sulistyo itu harus diperjuangkan. Bro, sudah kami perjuangkan. Dalam bentuk apa perjuangannya? Kami juga sama Lai langsung ajak duduk bersama gitu loh. Tapi lainnya yang mungkin sudah terlalu sudah merasa yang paling ke pengadilan kuat. Bro, kayak Pak Pendeta Yakub gitu tahun 2008. Ya di Malaysia pun sudah tidak boleh menggunakan kata Allah itu, sudah tidak boleh gitu loh. Sabar, akan kamu perjuangkan. Gua akomodir lagi. Bro. Berani nggak? Maksudnya berani nggak dari kalangan Kristennya gitu loh. Kalau berani, ayo gerak sama gua bareng. Ini Bro, ratusan tahun sudah nama itu terbentuk. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, Bro. Ratusan tahun belum, Bro. Belum ratusan tahun, Bro. Kata siapa itu ratusan tahun? Loh. Itu terjemahan pada zaman Belanda. Enggak. Zaman Belanda belum pakai kata Allah, Bro. Zaman Belanda belum pakai kata Allah, Bro. Masih pakai kata Jehovah. Itu waktu masih zaman Batavia, masih zaman lembaga Batavia itu. Coba baca deh, Bro. Baca deh. Mungkin Abang lebih jago. Bro Rizky kan lebih jago sejarah dari saya. Yang berterjemahkan kan orang Islam. Mending gini bro. Daripada lu nggak percaya sama gua, bentar. Daripada lu nggak percaya sama gua, lu hubungin kontak gua, kasih nih kontaknya pendeta Yakub Sulistyo. Lu ngobrol sama dia. Gua tahu loh. Itu teman. Coba tanya dia. Kita teman juga. Yakub Sulistyo. Banyak kok yang tidak memakai kata Allah itu lagi kok. Termasuk banyak pendeta kok yang tidak memakai. Ya saya sendiri saya tidak memakai karena bukan Tuhan saya, gitu loh. Gitu iya maksud gue tuh itu diperjuangkan. Turun, izinkan saya membacakan satu. Izinkan saya membacakan satu ya. Bro, saudara saya yang Kristen, saya minta maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya. Oke, siap. Makasih Bro. Udah azan. Makasih ya. Bro Rizky, izinkan saya membacakan satu ayat, Bro. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 di ILT ya, KSLT. Iya, terjemahan ILT berarti ya. Kenapa?
Iya, berarti terjemahan ILT ya, bukan TB betul, ya. betul. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Terima kasih. Terima kasih Bro Rizky. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Kalau ini tolong follow back ya. Biar kalau kita mau ngobrol-ngobrol di room saya bisa. Atau saya ngobrol di room Bro Rizky juga bisa. Makasih Bro, makasih. Makasih bukan Nasrani, Mbak Krisanta Hoak, Bu Noni, roomnya thank you. Ya, Bang Aden ya. Enggak, sebenarnya yang kadang gua nggak ngerti gini loh. Saudara-saudara yang Kristen tuh kalau memperjuangkan haknya tuh kebanyakan nebeng gitu di zona nyaman. Aduh, Bro Rizky, ngurus jemaat aja pusing. Apalagi ngurus yang beginian. Enggak, jadi pengen terima enaknya doang gitu loh. Enggak, begini, sebenarnya saya juga idealis ya orangnya. Seperti juga Romualdo juga sama ya. Saya lebih senang ke Aramex Syria sih ya. Saya lebih senang ya. Tapi masalahnya kan gereja itu tidak hanya membahas persoalan yang begini. Jadi persoalannya banyak, persoalannya begitu luas. Jemaat itu kan perlu juga untuk diurus. Jadi bukan hanya bagian-bagian yang seperti begini yang harus diurus ya. Kan itu juga biaya juga. Jadi untuk hal begini juga nggak gampang. Mau membuat suatu terjemahan tersendiri. Kalau gua yang biayain gimana? Kalau gua yang biayain gimana? Lu siap maju nggak? Gue tanya nih, kalau gue yang biayain lu siap maju nggak? Saya sendiri nggak yakin. Iya. Kenapa nggak yakin? Kok kalah sama Romo Aldo, sama Sam Aldo aja berani kok. Kemarin aja kalah. Tahu nggak kemarin kalahnya di mana? Itu yang kita pelajari. Kalahnya di mana kemarin? Kita salah prosedur itu kemarin itu. Enggak juga. Salahnya tau? Enggak salah prosedur itu. Tahu nggak kenapa? Masalahnya kita nggak ngajukan keberatan dulu itu ke Kementerian Agama. Itu problemnya. Sok tanya sama Yakub Sulistyo. Dia udah bikin nota protes belum ke Kementerian Agama? Pak Yakubnya dukung aja. Kalau Pak Yakub sukses juga saya senang. Udah biar Yakub yang maju. Yakub kurang, ya jangan gitu dong. Kalau bisa dari lu juga, jadi biar makin banyak nih. Yakub sih siap-siap aja. Yakub sama Aldo itu siap. Cuma dari Kristen siapa lagi gitu loh. Sempat ya dengan Bro Amin, dengan saya, dengan Pak Yakub ngobrol bertiga. Ya gimana ya? Saya nggak bisa mengatakan bakal menang. Jadi uang juga percuma ya untuk melakukan itu, karena udah terlihat ya. Mau menarasikan apapun juga ya dalam hal ini. LAI sudah punya istilahnya tradisi untuk menangnya di situ. Jadi tradisinya udah menang. Tradisi penterjemahan dari abad ke abad lah istilahnya, walaupun baru beberapa abad begitu masalahnya. Kalau kita kan baru, kita ingin merubah sesuatu yang sudah berabad-abad berjalan, lalu ingin menggantikan dengan yang baru. Ya, terus kalau gitu mau nunggu perubahan sampai kapan? Ya bikin edisi baru, kan ya saya udah bikin itu. Saya juga ada tuh. Paman saya juga. Tahu, gue udah punya juga draftnya, udah dapet. Nggak ada kata Allah lain kan, adanya ilah lain kan yang baru kan? Ya. Iya nggak? Iya. Tahu, gue juga dapet. Yang dulu sebelum ada masih tahun 74, LAI 74, yang sekarang ini masih. Iya, kayak terjemahan lama kan, modelnya kan, pakainya ilah lain kan. Iya. Nggak ada kata Allah lain di sana. Sudah pakai yang itu, sudah pakai yang tadi yang disebut Bro Adade, sudah pakai. Itu lagu yang pujian itu nggak ada tuh kata Allah, nggak ada di situ. Cuman sayang lagi dipinjam sama jemaat tuh. Nggak ada itu kata Allah, gantinya Tuhan. Makanya ya ayolah gas lah. Ayo gas. Gas cuman di lingkungan jemaat ya. Jadi Bro Reski gini, gereja itu kan punya ADRT-nya sendiri ya. Jadi gimana di atas nurutin yang bawah. Jadi kita hanya untuk jemaat kita sendiri, termasuk jemaat dari Bang Adadeh ini dengan denomnya, ya itu cuma sebatas sebegitu. Kalau yang lain ya kita nggak mau bentur-benturan lah. Kalau bentur-benturan pusing. Apalagi kemarin dengan Trinitarian dengan Jesus only, kan pusing jadinya. Nah tidak mau terjadi yang seperti begitu.
Daripada ribut begitu kan kita lebih baik mengurus jemaat. Begitu Bro Reski. Jadi saya lebih baik mencari sesuatu yang lebih bermanfaat daripada itu. Kita perlahan aja sih. Saya juga ingin mengajarkan itu kepada rekan-rekan gitu semua. Tapi kan itu nggak gampang. Itu aja Bro Reski. Terima kasih ya dukungannya. Saya juga senang itu didukung gitu. Enggak, jadinya gini loh. Yang waktu di Malaysia, itu kenapa di Malaysia berhasil? Nggak boleh. Karena ada dukungan dari pihak Kristennya juga, walaupun sedikit. Nah, waktu Yakub Sulistyo ngajukan, salahnya dia nggak melalui jalur bikin nota keberatan ke Kementerian Agama. Salahnya itu. Saya izin turun dulu deh. Saya ada kerjaan nih Bang. Kak Nur, makasih. Ya. Mau kemana bro? Ya. Cabut dia. Iya, soalnya ini masalahnya masalah LA. Salahnya itu bro. Enggak, sebenarnya LAI itu bisa ditumbangin bro. Nah, gue pelajarin kegagalan kemarin itu prematurnya di mana waktu gugatan yang Sulistyo itu yang gugat LAI si Yakub pendeta Yakub Sulistyo, di mana dia prematurnya dia nggak bikin nota keberatan ke Kementerian Agama. Ya, salahnya itu bro. Mungkin itu ya. Prematurnya itu. Nggak mungkin ya, mungkinnya begini Bro Reski. Jadi di Kristen itu terpecah dua. Tahu ya, Bambang Nursena. Paham. Tahu kan, Bambang Nursena termasuk yang istilahnya Ritus Timur itu semuanya memakai kata yang itu. Ya. Dengan tradisi Islam yaitu Allah. Itu nggak bisa dipungkiri, Bro. Udah dari Injil Al-Muqaddas itu udah berlangsung berpuluh-puluh, boleh bilang berpuluh ya. Jadi udah setingkat dengan sejarah Islam itu sendiri. Jadi ketika Koptik sudah memakai itu, Assyria memakai itu, ketika nih, itu nanti ditampilkan oleh LAI, ketika nanti berani nggak ntar gue mau nanya satu hal. Lu berani nggak ngedebatin ini sama Bambang Nursena? Gue nggak berani. Kalau berani, kenapa nggak berani? Gue kalah. Karena penjelasan saya tadi, karena sudah menyejarah. Itu aja. Saya nggak bisa. Lu punya kontak langsung ke BN nggak? Gue nanya. Bisa nggak lu aturin waktu? Gue ketemu sama BN H2H. Kalau bisa, gue bisa gundulin BN tuh. Kalau mau. BN waktu tahun kemarin, gue ajakin debat di dunia nyata, nggak mau dia. Yalah, kalau Pak BN itu bukan debater. Enggak, tapi gue berani, gue optimis bisa gundulin datanya dia, karena data yang dia pegang itu isinya pelintiran semua, dan gue punya juga apa yang dia pegang. Kan tahun kemarin gue sempat kirim ini kan. Serius bro, banyak yang dipelintir itu bro. Nanti gue bagi-bagi dah kalau udah. Banyak yang dipelintir. Di teman-teman kita juga ortodok di sini juga banyak tuh pada tahu. Jadi udahlah, kalau mau nyari ya tanya aja orang ortodok. Punya kok nomornya. Jadi kayak saya bukan orang ortodok, tapi saya juga tidak mau terjun dalam keributan yang seperti yang tadi yang sudah saya sebutkan, seperti yang Trinitarian dengan Jeo aja ributnya kayak begitu. Ini Pak Yakub udah diributkan juga dengan scholar-scholar yang lain. Jadi scholar-scholar yang lain itu juga terpecah dua, ada yang mendukung, ada yang enggak. Jadi di antara STT juga udah terpecah dua. Jadi saya juga nggak mau sampai ke situ. Lebih baik bikin jemaat. Dulu bro. Ini ada yang bilang nih, Reski mau gundulin BN lawakan tercanggih. Lah, saya orang perbandingan agama beneran. Gua kuliah. Kalau BN kan dia orang hukum yang sok-sok tahu agama. Kenapa gua nggak bisa gundulin dia? Coba cek dari riwayat pendidikannya BN. Dia kan hukum pidana dia. Kalau gua memang memang S3 filsafat gua. Filsafat dan perbandingan agama. Kenapa gua nggak bisa gundulin dia? Itu kan dari ortodok. Kalau di ortodok itu kan dia pegang perpustakaan lah istilah seperti Katolik. Jadi juga nggak bisa ngomong begitu bro. Kalau ngomongin tentang ortodok ya. Kalau Pak BN dalam hal ini dia bisa berbicara, berarti dia pegang data, kan begitu. Kalau soal nanti debat, pasti nggak akan debat, karena
Pak BN itu bukan debat tapi diskusi. Mungkin diskusi ya ikutlah nanti dengan Pak Rafiq Ahmad dari Boleh. UN Sunan Kalijaga. Ya ikut hubungnya Tapi BN Kalijaga, Sunan Kalijaga, UN Sunan tapi Kalijaga. BN ya, waktu gua pas ngambil strata 3 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Gua mau ngadakan seminar lintas agama. BN gua undang nggak mau. Dengan alasan dia nggak mau ngobrol. Hah? Nggak mau dia. Dokter Rafiq kok mau? Ya nggak tahu lah ya. Mau karena gini. Soalnya gini, dia tahu gue mau bongkaran kartu dia, itu masalahnya. Ya, serius loh, BN banyak ngibulnya loh, banyak kok di channel gue boleh searching lah Lentera Rohani Institute ngibulnya Bambang Nursena. Tuh data-data yang dia pelintir-pelintir gue bongkar semua di channel YouTube gue. Boleh dicek sendiri dan boleh diverifikasi. Saya nggak tahu yang pelintir itu di mana, saya juga nggak tahu. Ya, iya makanya kalau mau tahu bro. Nah ini juga buat yang di bawah ya, buat yang di bawah nih. Buat yang kalau pengen tahu ya, kalau yang pengen tahu ngibulnya BN di mana, tinggal searching aja Lentera Rohani Indonesia Penipuan Bambang Nursena. Ada semua di situ dan bisa diverifikasi datanya. Ya udahlah. Mari kita belajar cerdas. Silakan nonton aja kalau mau verifikasi. Ya. Kalau saya lihat sih nggak terlalu apa ya. Bagi saya ya, karena saya melihat Pak BN itu berbicara itu karena saya melihat tradisinya begitu. Kalau saya melihat membenarkan Pak BN itu dari tradisinya, jadi nggak bisa juga serta-merta salah juga karena itu sudah menyejarah. Seperti pertanyaanmu yang kepada Septuaginta, mana yang benar? Septuaginta atau Masoretic Text? Saya bilang yang salah kan waktu. Masalahnya kan waktu, itu sudah menyejarah. Kan kalian nggak mau terima jawaban saya waktu di JCC, inget nggak? Biaran si Jason bilangnya katanya waktu yang salah. Bilangnya siapa itu Handi Salebes sama Julfikar. Yang salah itu waktu. Nah waktu kok sejarah yang sudah begitu. Jadi mau diapain? Dan itu perjalanan bahasa. Bahasa dulu dengan sekarang kan berbeda. Ntar nih. Ada perbedaan. Ntar dulu bro. Yang di bawah nih kayaknya apa ya? Nggak kenal gua ya. Yang lu maksud BN tuh yang ini bukan orangnya waktu masih muda ya. Yang ini kan orangnya kan masih culunnya kan. Ya, gua masih nyimpen dokumennya kok. Zaman masih ABG. Bambang Nursena zaman masih muda. Ini sama Akil Sirot. Nah, jadi buat yang di bawah jangan macam-macam kalau ngomong gue soal BN. Gua kenal BN siapa gitu loh. Clear ya? Itu aja lah. Mudah-mudahan bisa diskusi lah dengan Bambang Nursena. Ya mudah-mudahan kok kamu bisa lah. Ya. Tapi gua mah nggak mau banyak ini. Banyak sebenarnya yang nungguin BN tuh. Menahem Ali, Pak Ali, ya gua banyak yang nungguin kalau dia mau. Ya, makanya jalurnya ikutnya ke UIN lah. Kamu ikut sertanya ke sana karena harus dari ya boleh dibilang harus bawa institusi akademik lah. Apa sih bro? Itu BN kayak kemarin bawa-bawa bahasan inskripsi Ummu Al-Jimal yang dia pelintir itu tulisannya Allah gitu. BN itu nggak nunjukin referensi akademis loh satupun, nggak. Bahkan referensi akademisnya itu cuma satu-satunya di seluruh dunia yang merekonstruksi inskripsi Ummu Al-Jimal dan prasasti Jabat. Nama kampusnya University of Babylon, Irak. Dan jurnalnya gue punya dan jurnalnya udah gue bacakan juga, ada di konten gue. Dan di situ penipuan BN soal kata Allah. Nah, komen deh, saya belum lihat soalnya. Enggak, buat yang di bawah bro, bukan buat sama lu Jess, bukan, buat yang di bawah aja. Ini nih teman seiman lu nggak kuat tahan guncangan gitu loh. Gua kalau tunjukin data gitu loh. Enggak, karena ada juga di antara mereka kan suka nonton Bambang Nursena, jadi. Jadi udah terlanjur sering ketipu sama Bambang Nursena ya, jadi nggak kerasa ya. Ya mungkin kata-katamu itu yang sedang dikantar sebenarnya. Kalau saya sih tentang jujur ya, saya nih Reski ya, saya jujur katakan.
memang yang tertulis itu Allah. Allah itu memang nggak ada sebelumnya, baru di Al-Quran itu memang milik Islam. Saya nggak bisa mengatakan apa-apa. Udah itu aja. Itu aja. Bro yang di bawah nih, siapa namanya, Raden ya? Raden tuh, si Jason tuh ya, bukan Nasrani tuh. Dia bilang, lu jangan pakai kata Allah, Allah punya orang Islam, ganti Theos. Setuju nggak lu? Tuh kata si Jason tuh, bukan Nasrani. Allah itu milik orang Islam. Jadi orang Kristen pakai Theos aja. Kalau nggak Elohim, Yahweh kek. Gitu. Gitu bro ya, buat yang di bawah ya. Bro Reski, gini aja udah typingnya udah beda. Apalagi seluruh Indonesia, bisa rame nggak? Tentang Yakub Sulistyo aja itu ditentang rame-rame. Apalagi cuman Romo A. Gue mah seneng loh, Jess. Gue orangnya gini loh. Ketika ada kekisruhan, tapi karena sebuah hal akademis, itu menandakan negara kita tuh sedang berevolusi gitu loh. Lebih baik ya, bukan lebih mundur tapi lebih baik gitu loh. Memang itu resikonya bro, kalau negara mau maju gitu bro. Tapi kalau prinsip gereja beda. Jadi gini, Reski, kan di STT itu kan tujuannya untuk pengembalaan. Nggak ada yang namanya itu menjadi ahli teologi. Tapi untuk mengembalakan ujung-ujungnya, larinya juga jadi guru agama. Jadi cuma ada 2 program itu, kecuali yang mau magister mau naik jadi S2 dan S3 kecuali begitu. Dan ujung-ujungnya juga itu yang S2 juga ya ngajar juga jadi dosen ya untuk menjadi melatih para gembala untuk menggembalakan jemaat, bukan untuk jadi kayak Pak BN, kecuali memang dari ortodok ya. Kalau dari ortodok kan masih ortodok itu kan larinya ke situ. Jadi mungkin Bro Reski nggak akan cocok kalau mau istilahnya mau menggugat kata Allah, tulisan Allah di dalam Alkitab kepada orang-orang STT yang memang lulusannya untuk menjadi gembala, kecuali memang nanti lawannya dengan Pak BN, memang cocoknya dengan orang-orang ortodok dan koptik, memang lebih cocok ke situ dan Katolik ya. BN-nya nggak berani ke gua bro. Ya, ini gue ceritain nunggu dirimu viral dulu mungkin. Nah gini bro, ini gue ceritain ya. Ini silakan bisa direkam dan bisa diverifikasi. Nanti kalau ada yang nggak ngaku, gue bisa posting di LRI cecetan gue sama BN nanti. Jadi gini, BN itu sempat diundang ya sama kita buat diskusi. Lalu BN mendadak ngomong kalau saya diundang ada persembahannya gitu, jadi ada honorium lah intinya gitu ya. Akhirnya nanya dong kita honoriumnya berapa kan gitu, karena kita niat serius kan. Dia minta 25 juta, kita dealin. Gue itu buat sendiri sebagai panitia yang ngelobi ya. Sampai terakhir gue bilang ke Pak BN pas 2 hari kemudiannya itu, karena nggak dapat balasan dari Pak BN. Pak Bambang, izin Pak Bambang, kita belum nerima nomor rekeningnya Pak Bambang, kita bayar penuh. Saya bilang kayak gitu. Diblokir WA gue sama dia. 25 juta udah gue dealin. Dasarnya ya memang cemen dia takut dibantah dia. Gue turun dulu dah, ntar gue di mana lu sama orang-orang mana lu buka-buka gue jadi kayak yang temen lu gue turun dulu Gak apa-apa kalau ada yang protes nanti gue kirimin WA-nya nanti gue disemprot sama si Ade, gimana sih lu? Males gue turun dulu siap Jess. Oke Jess, thank you. Gue juga mau makan dulu Jess. Oke. Yuk. Salam. Yuk. Bubar kan. Oke guys, jumpa lagi nanti ya di roomnya saya atau di room-room lainnya. Saya mau lanjut makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Betul Bang. Wahai hambaku, ingatlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Aku panggil kalian. Betul Bang, betul. Ya, apa aku bilang ya, kalau apa ya, gini loh, ini Petrus di bawah ya, Petrus gini loh, ular nih yang membuat masalah nih ya, ular yang membuat masalah nih, ular yang menggoda apa ya, aku aja berlogika dulu, ular yang menggoda Hawa yang menggoda Adam. Nah, ini ular yang buat masalah. Kenapa Tuhan yang harus nebus? Kenapa Yesus yang harus mati tersalib untuk nebus dosa Adam? Kan? Sementara pokok permasalahannya ular. Hawa, bukan Adam, Hawa. Kenapa Tuhan yang harus mati disalib, Bang? Bagaimana jawab Bang Petrus? Tapi Petrus ini suka ini sih, muter-muter kayak baling-baling. Ya kan? Dan ingat loh Bang Petrus, di Bible itu kata Yesus dosamu sudah diampuni. Ya kan? Bisa mengampuni. Kenapa dia juga pula harus repot-repot mati disiksa, disalib? Itu kan penghujatan tuh. Iya, heran juga itu ajaranmu itu loh. Adam, ular, Hawa, Adam. Dan ingat sudah diberi hukuman dia, sudah diberi hukuman tuh. Dengan bekerja keras di bumi ya. Tapi kenapa tuh kamu konsepkan Tuhan pula yang harus mati untuk nebus itu? Apa ya aku bilang ya, kalau teman-teman Kristen ini mau apa ya, berpikir secara jernih ya, tanpa dicampuri dengan doktrin-doktrin. Ya coba kamu Petro lepaskan dulu tuh doktrin-doktrinmu itu loh. Karena yang membuat kamu sesat itu doktrin. Konsili Kalsedon itu baru dimasukkan itu ini loh. Konsili Kalsedon itu apa ya? Disitulah dicetuskan oleh Bapak Gereja ya. Diputuskan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah di situ, Bang. Nah kan? Berarti yang apalagi konsili Nikea itu ya dia itu melantik untuk menuhankan Yesus, bahwa Yesus ada keilahiannya. Itu konsili Nikea. 300 sekian tahun meninggalnya Yesus, barulah diputuskan bahwa Yesus itu ada keilahiannya, ada sifat ilahinya gitu loh. Bukan Yesus sendiri yang ini ya. Bapak Gereja itu yang ini yang memutuskan, bukan melalui perkataan-perkataan penulis. Iya, makanya aku bilang Adam tuh yang makan, Adam, Hawa, iblis yang berdosa, yang melanggar. Kenapa itu dia yang harus mati dong? Kenapa Tuhan tuh yang harus mati? Ya kan? Padahal kan bisa mengampuni itu di Biblemu. Dosanya sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Kenapa maka dari itulah Adam itu ya, kalau menurut kita ya mungkin semua, bahwasanya Adam itu kan jadinya dia diturunkan dari surga ataupun Taman Eden menurut Kristen kan begitu. Berarti kan dia sudah namanya sudah apa ya? Dapat hukuman di situ. Nah, kok kenapa tiba-tiba Tuhan tadi menghukum Adam, kok jadinya Tuhan yang jadi menebus dosanya gitu? Kan aneh. Iya. Dan kata Yesus, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus masih hidup kan, belum disalib. Dosamu sudah diampuni. Kenapa pula kalau bisa mengampuni dosa, kenapa pula dia harus mati gitu loh?
Ini orang-orang Kristen ini suka apa semacam memfitnah Yesus gitu loh. Karena apa ya aku bilang ya? Aduh ya Allah ya Ini Allah. hostnya nggak tahu kemana nih host. Bang Abu. Sholat kayaknya, lagi sholat kayaknya, sholat. Sholat apa di sana Papua jam segini? Iya enggak sih, makan kali. Pak. Atau tidur nih, jangan-jangan Ustadz Abu nih tidur. Ya kan? Dan gini, kalau dia menebus dosa itu tidak adil. Kalau dia menebus dosa semua umat manusia, nggak adil. Dia menyamaratakan pencuri ayam dengan gembong narkoba atau penjahat kelas kakap gitu loh di sana itu di luar negeri itu yang banyak membunuh lah segala macam. Itu kan tidak adil. Belum lagi ada ayat-ayat pertobatan atau ayat bahwa yang bersalah yang harus menanggung. Banyaklah yang membuat kita itu bertanya-tanya, apa sih Pak pemahaman teman-teman Kristen ini? Sampai selalu bertentangan dengan apa isi Bibelnya gitu loh. Saling bertentangan lah. Ya. Padahal kita baca Bibel nggak ada tuh pengajaran Yesus bahwa aku ini mati untuk nebus dosa waris Adam, nggak ada tuh. Nggak ada pernyataan. Yang ada itu pernyataan Paulus. Kalau Yesus nggak ada itu, nggak ada. Betul-betul nggak ada. Dan betul juga Bang, landasan